Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ila an qala al-musannif Sayyidi Al-Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah fi kitabihi Ad-Durratul Yatimah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa bi asrari fid daraini amin ila an qala wat turabu. Kemarin, pertemuan yang kemarin kita menjelaskan tentang dalil air dijadikan media untuk bersuci. Kali ini kita akan membahas tentang at-turab. Debu, dalil tentang debu dipakai untuk media bersuci. Wat-turabu liqaulihi ta'ala, dan pemakaian at-turab, debu, di dalam bersuci, bersandar, berdasar dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Tayammama di sini artinya adalah menuju. Arti dasar, arti etimologi dari tayammama adalah menuju. Maka menujulah, bermaksudlah kepada sa'idan thayyiba. Bermaksudlah kepada sa'idan thayyiba. Maksudlah pakailah sa'idan thayyiba di dalam bersuci kamu apabila kamu tidak menemukan air. Apa itu as-sa'id atau thayyib? Thayyib, semua para mufassirin maupun para fuqaha mereka mengatakan bahwasanya arti daripada thayyiba adalah tohir. Yang diperselisihkan adalah sa'idan. Kata sa'idan ini diperselisihkan. Apakah tayamum itu hanya dengan debu? Atau tayamum itu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di atas tanah, ada di atas bumi? Karena seperti mazhab Al-Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya so'id dari asal kata so'ada, yaitu adalah ala, di atas. Maka dengan dasar itu mereka berpendapat bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas bumi dapat dijadikan media untuk bertoharo. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan so'id di sini adalah khusus, terkhususkan dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan juga para perawi yang lain dari hadis Sayyidina Ali. Beliau mengatakan bahwasanya meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, wa ju'ilat turabu lana tahuro, dan dijadikan debu bagi kami sebagai alat untuk, sebagai media untuk bersuci. Jadi yang khusus ini membatasi yang umum. Lafadz yang khusus, tadi kan so'id itu kan sifatnya umum, yaitu adalah segala sesuatu yang di atas bumi. Lalu dikhususkan dengan hadis ini, sehingga makna daripada so'id di sini, yang dimaksud dengan so'id di sini meskipun lafadznya umum, tetapi dikhususkan dengan suatu lafadz dari hadis, sehingga maknanya menjadi mengecil, yaitu adalah terkhususkan tayamum itu menggunakan turab, menggunakan debu. Ya. Menurut madhab, di dalam madhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas bumi dapat dikatakan dapat dipakai untuk toharo, maka mereka bisa menggunakan apapun itu, meskipun bukan debu, meskipun itu pasir. Kalau di dalam madhab kita tidak boleh pakai pasir. Meskipun itu kapur, gamping, itu kapur dapat digunakan untuk bertayamum menurut mereka. Menurut kita tidak bisa. Lagi ma'adin itu apa? Ma'adin itu adalah
sesuatu yang bersumber dari bumi. Bukan hanya tambang, tambang yang kita fahami kan, tambang emas, tambang perak, tambang minyak, kan seperti itu kan. Tapi segala sesuatu yang bersumber kekayaan bumi. Ma'adin itu adalah artinya kekayaan bumi. Meskipun itu celak kan berasal dari bebatuan yang dari bumi. Meskipun itu celak dapat digunakan untuk bertayamum selama celak itu belum dipindahkan dari sumbernya, dari asalnya. Apabila sudah dipindahkan, sudah menjadi harta, diperjualbelikan atau dimiliki oleh seseorang, maka tidak bisa. Kalau masih berada di asalnya, maka bisa untuk dipakai toharoh. Bisa dipakai untuk tayamum, menurut mazhab Imam Malik. Semua kekayaan bumi dapat dipakai untuk toharoh kecuali adzhab wal fiddah, emas dan perak, dan juga perhiasan-perhiasan. Tidak bisa untuk dipakai toharoh. Bahkan menurut mereka dapat toharoh itu atau bertayamum itu dengan al-jalid. Menurut mazhab Imam Malik, dapat bertayamum itu dengan al-jalid. Al-jalid itu apa? Al-jalid itu adalah es yang membeku. Es yang membeku itu dapat dipakai untuk bertayamum. Maksudnya es yang membeku itu adalah salju yang membeku. Jadi menurut mazhab Imam Malik dapat bertayamum dengan al-jalid. Al-jalid itu apa? Al-jalid itu adalah salju yang berkumpul kemudian membeku di atas permukaan bumi, dapat dipakai untuk bertayamum menurut mereka. Sesuai dengan pendapat mereka bahwasanya so'id adalah segala sesuatu yang ada di atas bumi. Menurut kita, mazhab Imam Syafi'i tidak bisa. Ya, itu adalah khilaf di dalam so'id. Waliqaulihi, dan bersandar juga kepada sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, ju'ilat lanal ardu kulluha masjida. Dijadikan untuk kita bumi seluruhnya masjida, sebagai tempat sujud. Sebagai tempat sujud, ya. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu itu tidak bisa untuk sholat di tempat-tempat sembarangan. Kalau kita kan bisa saja, di masjid bisa, di musola bisa, di jalan raya bisa, di pekarangan bisa, atau di lapangan bisa, di hutan pun bisa. Pokoknya dimanapun dapat untuk melaksanakan ibadah, dimanapun dapat untuk melaksanakan sholat. Umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu tidak bisa. Mereka mempunyai tempat-tempat khusus yang mereka buat untuk beribadah. Bahkan kita melihat kan, mereka yang non-muslim, mereka mempunyai tempat khusus. Kalau sudah tempat ibadahnya di sini, ya di sini, tidak boleh pindah-pindah, ya. Karena itu adalah gambaran dari syariat umat-umat terdahulu. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bahwasanya kita dapat sholat di mana saja, tidak menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mau untuk menyulitkan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan debunya. Nah, ini juga termasuk hadis yang mengkhususkan so'id tadi. Mengkhususkan lafadz so'id. Apa itu? Yaitu debunya bumi. Lana tahura, untuk kita sebagai media bersuci, idza lam najidil ma, dengan syarat apabila kita tidak menemukan air. Nanti dibahas di bab tayamum, ada dua kategori orang itu boleh untuk tayamum. Kategori secara fisik atau kategori secara syariat.